Hai Fashion People, gimana nih kabarnya? Seneng banget Kintana bisa menyapa Fashion People di rumah, tentunya di mana lagi kalau bukan di Before After. Dimana seperti biasa kita bakalan ngebahas tentang lifestyle masa kini, atau juga bahkan lifestyle yang bakal jadi gebrakan di industri tanah air. Nah, fashion yang bakal kita bahas di episode kali ini adalah fashion item sepanjang masa. Tahu nggak apa? Yap, betul banget, rok. Rok saat ini sudah menjadi fashion yang kerap dipakai oleh banyak orang, terutama kaum perempuan. Gak hanya menggunakan celana, rok juga menjadi alternatif loh untuk tampil trendy. Tapi siapa sangka jika ternyata dahulu rok juga dipakai oleh kaum laki-laki loh. Bahkan, rok dijadikan sebagai simbol kejantanan pemuda Romawi, sampai alat konstruksi gender lewat fashion. Dan ternyata penggunaan rok bagi laki-laki sampai saat ini pun masih diterapkan di beberapa kebudayaan, salah satunya di Skotlandia. Lantas gimana ya perkembangan dari rok sendiri? Berikut kita simak penjelasannya. Menyodor CNBC sejak era prehistorik, manusia sudah mengenakan rok yang fungsinya sesederhana untuk menutupi bagian bawah tubuh. Fakta sejarah ini diperkuat oleh pernyataan seorang arkeolog asal Armenia yang menyebut bahwa para ilmuwan telah menemukan potongan rok dari bahan ilalang dan diperkirakan umurnya sudah mencapai 5.900 tahun. Pada mulanya, rok yang merupakan pakaian yang bisa dikenakan oleh semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, dan sejumlah manuskrip kuno yang ditemukan di Mesir menunjukkan bahwa raja terdahulu sering mengenakan rok sebagai pakaian sehari-hari. Sementara itu, rok di zaman Mesir dinamakan sandit, terbuat dari bahan kain linen dan umumnya ukurannya di atas lutut kaki. Dengan bahan sederhana dan mudah ditemukan, tujuan penggunaan sandit ini memang disesuaikan dengan kondisi cuaca negara Mesir yang panas. Nah, kemudian penggunaan model rok sendiri tergantung dari kasta pada saat itu. Bila umumnya orang kaum atas dan menduduki jabatan penting, maka kualitas dari kain pun akan berbeda, yakni lebih ringan dan juga tipis. Sedangkan untuk kasta yang lebih rendah seperti pekerja, bahannya cenderung lebih tebal. Memasuki abad pertengahan, dalam penggunaan pakaian masih diiringi oleh tingkat kasta dari seseorang, dan juga beberapa sudah ditetapkan oleh hukum dalam pemakaiannya. Untuk masyarakat kelas atas, khususnya pada tahun 1463, sebagian orang yang sudah memperoleh izin dapat memakai rok sebagai pakaian sehari-hari. Sedangkan masyarakat kelas bawah tidak diizinkan melakukan hal yang serupa. Nah, untuk perempuan kelas atas, mereka memang memakai rok panjang atau gaun panjang yang menyimbolkan kekayaan. Penggunaan warna cerah juga diartikan sebagai simbol kemakmuran, seperti warna merah karena untuk membuat kain warna merah pada saat itu tergolong mahal. Kemudian pada abad ke-19, bersamaan dengan meletusnya Perang Dunia, rok mulai berevolusi. Tuntutan untuk bergerak ringkas dan fleksibel membuat perempuan mulai memakai rok yang lebih pendek, yakni sebatas lutut. Nah, baru tahun 1960-an, berkat seorang desainer asal Inggris, kita kenal yang namanya rok mini. Dan setelah rok mini, ada juga rok micro mini seperti yang sering dipakai oleh tim cheerleader. Abad ke-20 merupakan salah satu inovasi dan eksperimentasi untuk berbagai aspek di masyarakat. Untuk laki-laki pun sudah jarang, bahkan tidak ada lagi yang menggunakan rok untuk keseharian mereka. Perubahan yang sebelumnya sangat ketat dengan aturan gaya berpakaian, mulai di abad ini muncul berbagai macam tipe dan ukuran rok. Bila dulunya penggunaannya panjang menyerupai gaun, di abad ini mulai muncul berbagai inovasi seperti rok mini, rok galia, rok wolfish, dan lainnya.
Nah, baru tahu kan bahwa ternyata rok pertama kali dipakai oleh kaum laki-laki untuk berburu? Bahkan, masyarakat Mesir kuno mengenal rok sebagai fashion laki-laki atau yang dikenal dengan sebutan sandit sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi. Pasalnya, rok memang sangat mudah dibuat dan mampu bikin pemakainya lebih luas bergerak. Sehingga rok pun menjadi pakaian yang tepat untuk dipakai sehari-hari. Dan di Indonesia sendiri pemakaian rok booming di era 50-an, di mana celana rok lebar menjadi ciri khas untuk memberikan kesan glamor dan juga feminim. Nah, usai jeda berikut kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Menjadi salah satu fashion item, rok sering diidentikan dengan para cewek yang suka dengan gaya feminim dan juga girly. Jadi nggak heran kenapa banyak wanita suka mengoleksi berbagai jenis model rok untuk dapat tampil beda setiap hari. Ya, meski dengan rok, para wanita dapat tampil berbeda sesuai keinginan, ternyata ada beragam jenis dan model rok loh yang perlu kamu tahu untuk menunjang penampilan kamu. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Rok memang menjadi item fashion yang tak lekang oleh waktu ya fashion people. Transformasi rok atau skirt ini memang kian hari kian beragam. Itulah sebabnya item fashion ini banyak digemari oleh banyak orang. Berbagai macam model pun bisa dipilih untuk dipakai, baik acara formal ataupun non-formal. Di antaranya yakni jenis rok align. Menyadur dari berbagai sumber, salah satu bentuk rok adalah align. Rok dengan bentuk ini biasanya memiliki panjang selutut dengan bentuknya yang menyerupai huruf A. Jenis align cocok untuk semua jenis kain. Bentuknya biasanya melebar dengan perlahan dan tidak menempel di bagian pinggul. Bentuk yang seperti ini tidak memerlukan belahan di samping ataupun di belakang untuk memudahkanmu berjalan karena bagian bawahnya yang cukup lebar. Nah, bagian rok yang mengembang atau melebar seperti ini cocok untuk dipakai orang dengan perawakan mungil karena akan memberikan volume pada tubuh mungilnya. Wah, fashion people bisa nih memilih rok align menjadi item fashion terbaik kalian. Blood made of gold, a mind you can't control. Berikutnya ada rok pensil atau rok span, yang merupakan rok yang memiliki potongan lurus dan biasanya meruncing di bagian lutut. Bentuknya yang berbeda dengan rok lurus, rok dengan potongan pensil merupakan potongan yang banyak disukai oleh para wanita, khususnya yang bergelut di dunia bisnis karena memberikan kesan profesional. Bagi fashion people yang berhijab, rok pensil atau span ini juga bisa digunakan dengan panjang yang menutup kaki. Bahan yang bagus untuk rok dengan potongan ini adalah elastis. Jika tidak menggunakan bahan yang elastis, biasanya rok ini akan memiliki belahan pada bagian belakang atau pada bagian samping. Tanpa belahan pada rok akan menyulitkan penggunanya untuk berjalan apabila menggunakan hak yang tinggi. Nah, fashion people tahu mermaid yang sering diceritakan loh di berbagai dongeng. Nah, bentuk dari mermaid tersebut juga menjadi inspirasi nih yang muncul pada rok mermaid atau rok putri duyung. Potongan dari roknya seperti bentuk dari ekor ikan. Rok ini biasanya dibuat pas pada bagian pinggang, lalu sedikit melebar di bagian pinggul dan mengecil di bagian lutut. Setelah meramping di bagian lutut, roknya melebar ke bagian bawah. Ternyata rok dengan potongan jenis ini biasanya lebih sering digunakan untuk acara-acara formal. Buat kamu yang sering melihat potongan seperti ini pada gaun pengantin, potongan rok seperti ini lebih cocok jika kamu padu-padankan dengan atasan korset sehingga model roknya akan terlihat menonjol. Next ada rok tutu. Rok tutu awalnya adalah kostum balet dan gaun ulang tahun yang kemudian banyak digunakan oleh anak-anak kecil. Meski begitu, banyak desainer yang akhirnya menemukan cara untuk memakainya seperti rok lainnya loh fashion people.
dan mungkin jarang digunakan untuk pakaian harian, namun rok jenis ini akan menjadi ide pakaian pesta yang bagus karena akan membuat tampilan lebih menawan dan juga fashionable. Nah, rok tutu ini bisa jadi inspirasi nih buat fashion people sekalian untuk pergi ke pesta. Selanjutnya ada rok maxi. Rok maxi biasanya berpinggang rendah yang akan menghasilkan tampilan yang ramping. Rok jenis ini biasanya dikenakan di bawah pusar dan turun melewati tulang kering. Rok maxi membuat fashion people yang memiliki postur tinggi akan terlihat lebih bagus. Dan jenis rok ini sangat cocok untuk dikenakan saat musim panas, terutama saat menggunakan bahan yang tidak terlalu tebal. Selain rok mini, ada juga rok pleatskirt atau rok lipit. Saat ini tentu banyak dimiliki oleh kaum perempuan karena meskipun modelnya yang simple, namun tetap memperlihatkan kesan elegan. Rok jenis ini biasanya terbuat dari bahan yang lebih ringan seperti organza, sutra, dan juga satin. Karena dengan kain yang lebih tebal dapat membuat lipatannya semakin menggelembung. Jenis rok ini bisa dalam bentuk lipatan yang lebih tipis ataupun lebar untuk menghasilkan tampilan yang dapat disesuaikan. Nah, untuk jenis rok ini mudah di mix and match dengan baju atasan apapun, baik kaos, kemeja, ataupun blus loh fashion people. Peplum merupakan rok pendek di mana ukuran panjangnya hanya sampai ke bagian lutut saja. Tapi ada juga loh rok peplum yang panjangnya 7 cm di atas lutut, sehingga akan menampilkan kesan seksi bagi si pemakainya. Nah, jenis rok ini merupakan jenis overskirt pendek dan ruffle yang mana melekat di bagian pinggang sehingga tubuh akan lebih membentuk. Bagi fashion people yang memiliki overweight, kamu disarankan untuk menggunakan rok jenis ini karena akan menampilkan ilusi tubuh yang lebih ramping. Mungkin kamu berpikir jika bertubuh gemuk tak bisa memakai rok. Ini salah besar loh. Kamu tetap bisa mengenakan rok meski bentuk tubuh gemuk. Model rok yang tepat untuk kamu kenakan adalah model rok midi. Model rok midi yang panjangnya di bawah lutut ini pas banget untuk menciptakan ilusi yang kece. Stylenya yang fit di pinggang bikin bentuk tubuh kamu tampak ramping. Model rok midi ini cocok banget loh dipakai di segala suasana, dari santai sampai semi formal sekalipun. Nah, siapa nih di sini yang kurang percaya diri saat menggunakan rok? Dan seperti biasa, before after bakal beberin nih sejumlah tips memilih rok yang cocok untuk kamu. Tips yang pertama, buat kamu yang memiliki pinggul lebar, coba pilih rok pleatskirt dan padukan dengan sweater oversize. Dengan begitu, lekuk tubuhmu akan tertutup dan lebih profesional. Tips yang kedua, pemilik tubuh kurus dan tinggi cocok nih buat memakai rok dengan model apapun. Tapi, jika kamu ingin tampil lebih elegan, pilih rok dengan model basic seperti slip skirt dengan bahan yang jatuh. Kemudian, padukan dengan atasan berwarna soft. Tips yang ketiga, buat kamu yang memiliki tubuh dengan garis bahu dan pinggul yang lebar, pilih rok dengan model high waist. Dan selanjutnya, buat kamu yang bertubuh curvy dan berisi, sebaiknya pilih rok yang simpel dan andalkan motif berukuran kecil hingga sedang dengan warna dasar gelap. Ini jelas akan memberikan efek tubuh yang lebih ramping. Dan terakhir, buat kamu yang bertubuh tinggi, bisa nih untuk pilih skirt model serut dan padukan dengan boots supaya tampak lebih jenjang. Itu dia sejumlah tips yang bisa kamu tiru, dan biar lebih lengkap, usai jeda berikut Kintana bakal kasih ide mix and match buat kamu. Stay tune terus di Before After. Fashion people, balik lagi di Before After. Dan rok menjadi salah satu fashion item yang mudah dipadukan dengan beragam style. Bukan hanya bikin penampilan kamu terlihat anggun, mengenakan rok juga lebih praktis dan bisa digunakan dalam berbagai suasana. Gak percaya? Dan seperti biasa, Before After udah nyiapin beberapa ide mix and match yang mungkin bisa menjadi alternatif kamu untuk memadukan rok dengan fashion item lainnya.
Jika tadi kita sudah membahas jenis-jenis rok, saatnya kita mencoba untuk mix and match yang cocok nih saat mengenakan rok. Disadur dari berbagai sumber, mix and match rok plisket dengan t-shirt memang paling mudah dan juga simpel. Meski begitu, perpaduan dua item fashion tersebut dapat memberikan kamu penampilan casual yang pastinya nggak bakalan ketinggalan zaman. Apalagi kamu bisa dengan bebas memadukannya dengan sneaker untuk tampilan casual, ataupun dengan high heels untuk kamu yang menginginkan tampilan yang lebih feminim namun tetap nyaman untuk beraktivitas. Nah, buat kamu yang ingin style yang lebih girly, kamu bisa menggunakan rok plisket yang dipadukan dengan sebuah blus berwarna putih, namun memiliki desain yang agak vintage. Misalnya, blus dengan love puff sleeve ataupun yang dilengkapi dengan ruffle maupun renda-renda. Buat kamu hijabers, kamu juga bisa melengkapi OOTD satu ini dengan pakaian basic berwarna putih. Dan untuk hijabnya, kamu bisa sesuaikan dengan warna rok plisket yang kamu kenakan. Rok dengan warna hijau mint bisa jadi pilihan yang tepat loh untuk mendapatkan kesan yang segar dan juga kekinian. Mix and match rok plisket untuk tampilan kekinian berikutnya adalah dengan menggunakan midi v-neck dress dengan belahan di bagian samping yang kemudian dipadukan dengan rok plisket. Padu padan warna coklat dengan warna silver akan memberikan kesan yang stunning dan juga kekinian. Untuk memaksimalkan penampilan, kamu pun bisa menambahkan belt bag dan menggunakan scarf high heels yang sedang tren nih di kalangan fashion people semua. Tak perlu berlebihan untuk mendapatkan gaya modis. Kamu bisa tampil stand out dengan outfit yang sederhana, seperti padu padan turtleneck merah marun di atas dan rok denim dengan detail kantong di kedua sisinya. Tanpa aksesoris apapun, kamu hanya perlu melengkapi gaya yang satu ini dengan knee high boots warna coklat. Bagi fashion people yang ingin tampil ala perempuan Korea Selatan, kamu juga bisa mendapatkan look tersebut saat memakai rok denim loh. Kamu bisa mengkombinasikan rok denim dengan oversized sweater shirt yang menggemaskan. Untuk memaksimalkan gaya Korean style tersebut, kamu hanya perlu menambahkan shoulder bag coklat dan memakai sneaker berwarna putih. Tambahan blus saat mengenakan rok denim ini akan membuat kita terlihat lebih manis, cantik, feminim, dan juga fashionable. Kita pun dapat memadu-padankannya dengan rok denim yang menjadi salah satu fashion item denim yang sedang trending saat ini. Tambahkan juga ya sneaker putih untuk menunjang penampilan casual kamu pada aktivitas sehari-hari. Alternatif lain padu padan atau mix and match penampilan feminim saat menggunakan rok mini adalah turtleneck. Fashion item bernuansa vintage ini cocok dikenakan untuk berbagai macam acara, baik casual maupun formal. Warna dari rok mini sejenis rok mengembang di bagian bawah, rok asimetris, ataupun rok plaid akan membantu dalam menciptakan sentuhan girly dan juga chic pada loose turtleneck yang dikenakan. Heels yang serasi dan aksesoris penunjang penampilan juga dapat digunakan untuk menambah kesan manis saat mengenakan model yang satu ini. Selain heels, kamu juga dapat mengganti dengan sport shoes untuk tampilan yang feminim sekaligus sporty. Buat kamu yang ingin tampil lebih berani dengan motif, kamu bisa contek gaya Ratu Rania. Ratu Rania sendiri adalah ratu dari Yordania. Ia tetap terlihat anggun saat memakai blus berwarna putih yang dipadu-padankan dengan midi skirt motif. Rok bernuansa warna monokrom tersebut juga terlihat memiliki model flare, sehingga gaya Ratu Rania gak monoton sekaligus tetap anggun. Ratu Rania juga memberikan inspirasi fashion skirt simple dengan busana serba polos. Ia memakai atasan berupa kemeja berwarna putih yang dipadu-padankan dengan flare skirt berwarna pink yang memiliki detail pita pada bagian pinggang. Tak hanya itu, ia tampak menyempurnakan gayanya dengan memakai sepasang pumps berwarna pink yang matching dengan outfitnya.
Inspirasi mix and match selanjutnya adalah rok maxi kekinian yang memiliki model yang kece loh. Kamu bisa mengenakan rok panjang bermotif tartan dengan pita manis di bagian pinggang. Warna light orange yang ada di rok ini bakal pas banget nih kalau kamu pasangkan dengan blus berwarna putih. 널 보는 순간 이해가 됐어. Kalau kamu ada janji sama teman atau pacar, kamu bisa padu-padankan rok maxi polos beraksen kancing milikmu. Pilih yang warnanya netral supaya kamu tak kesulitan kalau mau mix and match dengan hijabnya. Untuk memberikan kesan feminim, kamu bisa pakai aksesoris kalung dan shoulder bagels. Pasangkan dengan strap heels berhak tahu ya. Going crazy. Dan itu dia ide mix and match dari Before After. Semoga bermanfaat ya. Sekaligus informasi ini menutup perjumpaan kita ya Fashion People. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Before After setiap Rabu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batik TV. Saya Gintana pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye. 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만